Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Frans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Bu Ferry? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu Pak di podcast SD Hikmat Teladan yang namanya Salam Pak. Apa Santai, itu salam? santai menyelami SD Hikmat Teladan. Menyelam gitu. Menyelami. Salah satunya ini nih, salah satunya hari ini kedatangan tamu Pak Frans ini. Oh, saya tamu ya? Tahu Pak. Sebagai tamu ini yang diundang berkaitan Pak, wawancara berkaitan tentang pencipta lagu dari Mars SD Hikmat Teladan gitu ya Pak ya. Boleh langsung ya Pak ya? Boleh, saya tanya-tanya. Oke. Pertama-tama latar belakangnya bagaimana itu Pak dalam menciptakan lagu Mars SD Hikmat Teladan? Iya. Lagu Mars SD Hikmat Teladan itu kalau nggak salah diciptakan tahun 2008. 2008. Itu langsung atas permintaan. Nah, jadi ini mah tipenya tipe lagu permintaan. Request ya Pak ya? Request gitu ya. Bukan saya punya ide gitu. Dari gitu. kepala sekolah. Oke. Dulu kepala sekolahnya Pak Zainal. Pak Zainal. Nah, saya datang langsung dipanggil ke kantor. Ada Pak Jazuli kalau nggak salah. Nah, Pak Jazuli itu guru musiknya dulu ya. Oh SDHT iya. kan Oh guru dulu Pak musiknya Frans Jazuli. belum jadi guru musik waktu Saya itu? guru bahasa Sunda. Guru bahasa Sunda dulu. Iya. Lalu Pak? Minta Pak Zainal meminta bikin lagu Mars, saya sanggupi dengan tenggat waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Nah setelah itu Bapak berkolaborasi maksudnya gitu dengan Pak Jazuli. Nah, karena emang kebetulan saya nggak bisa main musik keyboard gitu ya, cuma gitar aja, jadi bersama dengan Pak Jazuli konsepnya seperti apa lagu Mars itu. Nah emang ada perbincangan bahwa kalau lagu Mars itu kan khasnya itu dia marching band, ya, suara drumnya yang kuat, terus kayak lagu perjuangan lah gitu ya. Ketukannya harus bersemangat gitu ya. Kebetulan saya juga kan basicnya nasyid. Kalau nasyid itu ya nasyid perjuangan kayak Satu Islam kayak gitu bawaannya. Nah Pak Jazuli, Pak Zainal pengen yang lebih soft, jangan terlalu seperti itu tapi seperti Mars gitu. Oke, saya sanggupi. Setelah itu langsung dicari membuat lirik dulu Bapak. Yang paling pertama tuh bukan lirik tapi langgamnya, nadanya. Iya, nah ini bedanya kalau bikin lagu dengan bikin cover. Cover mah gampang, dia nggak nyari langgam tapi dia cuma cari lirik. Nah, kalau bikin lagu tuh langgam dulu yang paling duluan dan itu yang paling susah. Ini cari langgam aja hampir 1 minggu dan saya cari Cepet juga termasuk ya Pak? Ya menurut saya mah lama gitu. Sambil jalan karena pulang dari rumah ke sini kan lumayan 1 jaman lebih naik motor. Nah, sepanjang perjalanan itu di jalan jadi ya. Jalan sampai satu saat pas mau ke pom bensin ketemu tuh langgamnya itu. Tapi masih berbentuk kayak kalau orang Sunda mah ngahaluang gitu ya. Iya, Nah gitu. Saya minggir dulu ke pom bensin direkam supaya nggak lupa ya Pak ya. Supaya nggak lupa karena sangat cepat lupa kalau itu tuh cari langgam itu. Iya, betul. Direkam selesai baru saja lirik baru saja. Nah kalau untuk lirik cepat dapat itunya membuatnya. Kalau lirik itu alhamdulillah cepat karena mungkin data-datanya cukup ya. Jadi kalau misalkan saya minta data semboyannya, moto SDHT seperti jadi apa. Jadi inspirasinya liriknya dari data ya SDHT betul khas betul. Gitu. Ciri khas SDHT itu apa sih? Motonya karena berani gagal berani mencoba, nah, itu kan dimunculkan. Terus karakter anak merdekanya, beraninya. Mereka itu bebas berekspresi tapi bertanggung jawab tapi juga taat ibadah. Kurang lebih yang saya tangkap seperti itulah pada waktu itu. Sekali, langsung dibuat, dikritisi sama Pak Jazuli itu urutannya saja. Jadi dirubah-rubah katakannya tidak dirubah cuma urutannya. Gitu, urutannya diganti terus termasuk cara menyanyikan. Iya, ketukan-ketukan temponya ya. Dulu kan memang saya menyanyikannya kayak lagu perjuangan itu. Nah, dilembutkan lagi sama Pak Jazuli plus nadanya. Nah, kalau dulu emang saya bikin lagu itu cari langgam itu nggak pakai nada, jadi langsung aja ala-ala Melly Goeslaw gitu lah. Melly Goeslaw kan basicnya dia nggak bisa musik kan, nah, dia mau langsung ngehaluang suaminya aja ya yang bikin nada. Dulu juga seperti itu. Jadi diterjemahkan dalam bentuk musik sama Pak Jazuli. Akhirnya jadilah
lagu itu mentahannya, tinggal cari anak-anaknya Untuk untuk menyanyikan penyanyinya. lagu itu. Di dulu kalau nggak salah anak kelas Angkatan berapa 6, itu, Pak? 2008 berarti. 2008, kelas 6. Dicari beberapa anak yang mau, dan memang konsepnya kita konsep natural apa adanya. Ya. Tapi kebetulan dulu emang kita fasilitas belum ada, ilmunya juga belum ini, kita cari ke studio. Oh, gitu. Dulu di studio Ruang Kreasi, Jalan Cikutra, punyanya Nine Bomb Blues gitu ya. Sepertinya saya juga hafal Nah, itu sebetulnya sepertinya ini sambil digali juga ya. Iya. Sebetulnya Pak Frans ini kan kalau masuk ke SDHT sendiri tahun berapa Pak Frans? 2007. 2007, langsung 1 tahun kemudian diminta untuk membuat lagu, lagu, kolaborasi Mas dengan Pak SDHT. Jazuli. Dan kalau tidak salah langsung juga membuat album Guru itu ya? Ya. Pada tahun berapa ya, saya juga lupa ya waktu itu. 2010-an kalau album 2010. Di 2007 juga sudah diminta Oh, sudah bikin sebetulnya? lagu, cuman dulu mah sama Pak Andri. Oh, Pak Andre. Jadi Ya. Pak Andri yang punya konsep lagu, kolaborasi lah sedikit ewang lah gitu ya, satu album itu 2007. Ya itu mungkin dari situ ya berjalan, akhirnya Pak Jenal meminta bikin lagu Mas gitu. Gitu. Kalau keseluruhan Pak dari banyaknya lagu yang Bapak buat itu dari semenjak di SDHT sampai sekarang itu sudah banyak berapa Pak? Berapa banyak Kalau yang khusus lagu-lagunya? untuk anak-anak mah ya, anak-anak SDHT mah ya mungkin kalau dialbumkan mah 3 album. 3 album, wow. Anak-anak 1 album guru. Oh, album Gitu. guru. Kalau pribadi mah beda lagi. Oh, gitu. Ada juga album pribadi apa ya? Ada sampai sekarang itu Lebih mah ke nyambung. apa Pak? Pop atau Lagu nasid. nasyid? Iya, Bikin oke. dari nasid. Jadi sudah banyak sekali ya Pak Frans ya. Nah, ini tadi berkaitan sama musik ya Pak ya. Tadi alat musik kan basicnya Bapak nggak ini ya, tidak apa, maksudnya waktu awal itu tidak bisa belum bisa menguasai keyboard. Belum. Nah itu menerjemahkannya susah nggak sih Pak ke Pak Jazuli gitu untuk bisa membuat lagu ini jadi seperti sekarang gitu? Ya alhamdulillah Pak Jazuli orangnya emang ulet ya, tekunnya. Jadi semua nada dicoba, diganti-ganti. Saya juga bantu, tapi emang bagian perkusinya aja dulu itu. Kalau saya bisanya emang gitar. Nah dulu memang belum terlalu bisa menerjemahkan lagu kayak tadi tanpa nada ke ini. Nah, Pak Jazuli terus nyari, alhamdulillah nadanya seperti itu, dan ya mungkin sesuai keinginan beliau ya. Itu lagu Mars tapi nggak kental. Iya, nggak Marching terlalu band-nya tuh beatnya juga enggak ya, iya, bisa gitu, disesuaikan nyantai. ya, bagus sekali ya. Terus apa sih Pak yang membuat Bapak tuh suka gitu dengan musik sendiri, dengan lagu? Awal mulanya kenapa gitu kok bisa? Bapak kan basicnya misalnya bahasa Sunda nih waktu ngajar, atau basic background sarjanaannya apa? Tapi kenapa bisa hobi sekali dengan musik? Kalau hobi musik memang dari kecil ya, Dari kecil. awalnya mah dari puisi dulu. Oh, dari puisi. SMP puisi, ke SMA belajar nasid. Itu difasilitasi orang tua tidak Pak waktu kecil gitu? Kan Sendiri biasanya ada aja anak dulu. yang distimulus ya Enggak, untuk ya. apa gitu, untuk les, untuk apa, atau orang tuanya memang backgroundnya penyanyi gitu, main alat musik gitu. Enggak, belajar sendiri aja. Otodidak. Semuanya otodidak. Keren banget nih. Jadi kalau SMP mah belajar itunya, puisinya, gitarnya, SMA, nasidnya. SMA. Belajar vokalnya itu bareng dengan Pak Jazuli justru. Oh, gitu. Pak Jazuli itu pernah ngasih komentar yang sampai sekarang saya Apa tuh ingat. Pak? Apa komentarnya? Perlu kita tahu sepertinya. Frank, kamu konsisten dengan kesalahannya aja. Jadi nada itu salah semua dari awal sampai akhir. Konsisten dengan Kesalahannya. kesalahannya. Nada salah itu konsisten dari awal sampai akhir. Nah, itu saya, aduh, oh Itu gitu proses ya. untuk belajar ya, Pak, Di ya. situ saya lebih belajar lagi. Jadi belajar vokal mah justru di kuliahan itu bareng Pak Jazuli. Kan kita satu kampus. Oh, pantasan Satu ya. kampus dengan Pak dekat ya. Jazuli, kita satu tim nasid. Nah di sana saya mulai belajar musik, belajar nyanyi lah gitu ya. Kok otodidak tapi nggak ada yang ngajarin. Nah ke SDHT ini gara-gara Pak Jazuli juga, karena meminta. Beliau kan pada waktu itu sempat jadi notaris dulu. Nah, karena untuk mencari pengganti dimintalah saya gitu untuk mengganti guru musik gitu. Dan ceritanya, setelah Mas. Pak Frans saya yang menjadi guru musik. Jadi sebetulnya ini ada ininya ya, iya. keterkaitannya, betul sekali. Saya ingat dulu Pak Jazuli, terus Pak Jazuli jadi guru musik, Pak Frans jadi guru musik, terus saya. Setelah itu kayaknya nggak ada lagi guru musik ya? Ya nggak ada. Nggak ada lagi, berarti cuma bertiga ya, gitu. Ya, memang perlu sekali ya sentuhan musik ya Pak ya di SD Hikmat Ladan ya. Nah, bagaimana sekarang Pak setelah lagu-lagu ini, khususnya Mars SD Hikmat Ladan ini sudah
dinyanyikan sama anak-anak, sekolah juga sudah ini ya. Maksudnya bagaimana dengan pendapat Bapak, bagaimana gitu perasaan Bapak tentang penerimaan lagu Mars ini di anak-anak dan guru-guru? Ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya ini salah satu lagu Mars yang paling beda dengan yang lainnya. Saya coba cari lagu Mars yang lain dari sekolah-sekolah lain. Emang betul-betul beda. Unik ya kita ya. Unik. Pertama dari nadanya, kedua dari nyanyinya. Itu kan kalau kita dengerin kan anak-anak lagu suaranya kan falsnya itu jelas ya. Iya. Apalagi yang bait-bait terakhir itu falsnya jelas fals terus. Apa memang sengaja dibikin fals gitu Pak? Sebenarnya nggak sengaja, cuma ya udahlah apa adanya aja. Emang konsepnya apa ada. Termasuk musiknya juga. Kalau didengarkan itu ada yang dia naik setengah ada, gitu. Iya, betul. Nah itu setelah kita belajar musik lebih dalam. Kalau sebenarnya baru mengetahui mungkin itu ya Pak ya? gitu mungkin. Tapi ya karena keunikan itulah justru akhirnya lagu Mas Staheta itu betul-betul lain dengan yang lain. Saya jamin lah nggak akan ada yang sama kayak gitu. Ya, iya, betul. Unik, sampai Pak. terakhir rekaman suara ketawanya kan masuk gitu ya. Iya, itu unik banget ya. Jadi secara natural gitu ya. Natural benar-benar. Mungkin ada yang sudah pernah dengar juga ya untuk mungkin orang tua. Kalau anak-anak sih biasanya kita nyanyikan tuh setiap hari Jumat upacara khas ya SD Hikmat Teladan. Itu anak-anak yang belum tahu jadi tahu. Bahkan kalau yang angkatan-angkatan atas sudah hafal biasanya ya. Nah, untuk album Guru sendiri Pak Frans itu terinspirasinya atau tercetusnya itu karena apa Pak waktu itu? Dulu yang lupa lagi. Pokoknya udah keingetan aja kalau misalkan kalau bikin lagu Guru gimana gitu. Bapak bikin lagu dulu kan waktu itu ya, bikin lagu dulu. Berapa banyak sih Pak? Saya juga lupa ingat tuh dulu pernah ada 9, satu lagu ciptaan Bu Rani, istrinya Oh Pak iya Andri. iya betul. Iya. Lalu satu lagi Mas THT versi Guru. Versi Guru. Iya betul ya. Dulu itu emang yang bikin musik bukan Pak Jazuli kalau itu teman saya. Oh Bapak jadi minta bantuan juga. Bantuan gitu. kalau Itu juga kita syuting di luar juga ya waktu itu ya? Rekaman ya di ya? ruang itu, di ruang kreasi. Ruang kreasi, oke. Nah Pak, itu tadi sudah ada prosesnya ya. Nah Pak, tantangannya apa lagi Pak dalam membuat lagu? Sebetulnya apa sih? Biar kita juga tahu ya kalau misalkan yang suka musik, kayak saya pribadi suka musik, tapi kalau untuk menciptakan lagu belum pernah tuh sampai sana. Kira-kira ada nggak masukan gitu, misalkan kalau kita untuk memulai membuat lagu tuh yang paling mudah itu dari apa sih gitu? Gimana sih sampai bisa tercipta lagu tuh harus gimana? Ya kalau pengalaman pribadi sih yang paling pertama harus dilakukan untuk buat lagu itu ya cari langgamnya itu, nadanya itu. Saya yakin kalau bikin lirik, bikin yang lainnya itu teorinya ada. Ya, cara bikin puisi, lirik kayak gimana itu ada teorinya. Tapi khusus untuk yang cari langgam ini betul-betul mengandalkan insting aja. Terus kan kita nggak bisa nyontek ya, nggak boleh sama kan? Nggak boleh. Sama nada. Nah itu trial sama and persis error. Nggak boleh gitu ya. Paling minimal para musisi itu Pak? menetapkan 2 bar. 2 bar, itu boleh 2 sama. Gitu. Kalau misalkan udah sampai 2 bar itu nggak boleh, boleh. Harus kurang dari situ. Kurang dari 2 bar. Karena dia akan mirip. Terus jadi itu berarti dianggapnya nyontek. Nyontek gitu. Nah, kena itu ya nanti. Kena hak cipta. Wah, jadi emang tantangan terbesar bikin lagu itu cari langgam. Kenapa sekarang banyaknya cover? Ya kan? Karena cover dia tidak mencari langgam. Iya. Dia hanya cuma ganti vokal aja sama musik, itu mah gampang. Iya. Tapi kalau untuk langgam itu betul-betul mengandalkan insting saja. Jadi betul-betul trial and error, coba-coba. Iya. Kalau misalkan mau, tadi ada 2 cara. Pertama dengan cara ngahalang gitu ya, bersenandung tanpa nada. Nah, pokoknya acak aja itu boleh. Yang pertama, yang kedua dengan cara patokan nada. Kita lagi pengen bikin lagu yang gembira. Lagu gembira biasanya nadanya apa? Mayor, C, G, F gitu. Jreng gitu langsung. Nah di situ langsung cari nada dasar. Nada dasar, langsung kira-kira kemana nih, dari C mau kemana larinya. Nah itu bisa. Itu biasanya prosesnya yang lama, agak lama. Kalau misalnya sudah selesai, sudah mantap, langsung direkam kalau bisa. Nah itu cepat hilang itu. Mengingatkan nadanya gitu ya. Nadanya itu cepat sekali hilang, makanya langsung direkam. Baik mau vokal aja, mau gitu aja. Basic musiknya aja, misalkan nadanya gitu ya. Baru nanti menyusul lirik gitu. Ada emang kadang-kadang dari lirik dulu dibuatkan langgamnya. Cuman kalau dari lirik dulu ke langgam
biasanya liriknya ini yang keganggu nanti. Terganggu. Karena Jadi dia harus lebih baik mengikuti udah ada laga. nadai dulu. Ini Liriknya bisa nadanya diganti-ganti dulu, gitu ya Pak? belum lirik begitu. Oke, menarik sekali Pak Frans. Untuk yang belum tahu nih Pak Frans untuk lagu Mars ini, boleh di Boleh hari ini banget. presentasi Boleh. langsung dipraktekkan Dipraktekkan, ya ya. Pak ya, supaya yang di rumah juga tahu oh, seperti ini ya lagunya gitu ya. Silakan Pak. Kami adalah anak-anak dari hikmat teladan yang selalu berani, yang kreatif dan juga ceria, taat beribadah, jujur pantang menyerah, berani gagal, berani mencoba, jiwa mereka tapi bertanggung jawab. Kami hikmat teladan, selalu untuk berusaha, menebar hikmah, menabur teladan dalam menggapai cita. Kami hikmat teladan, memupuk persaudaraan, saling berbagi dan bekerja sama untuk masa depan. Kami adalah anak-anak dari hikmat teladan yang selalu berani, yang kreatif dan juga ceria, taat ibadah, jujur pantang menyerah, berani gagal, berani mencoba, jiwa mereka tapi bertanggung jawab. Kami hikmat teladan, selalu untuk berusaha, menebar hikmah, menabur teladan dalam menggapai cita. Kami hikmat teladan, memupuk persaudaraan, saling berbagi dan bekerja sama untuk masa depan. Saling berbagi dan bekerja sama untuk masa depan. Iya. Masya Allah, hebat sekali Pak Frans, lagunya semangat ya. Iya. Keren pokoknya mah. SDHT punya Mars yang bagus, yang unik. Oke Pak Frans, sepertinya sekian saja bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu mungkin di lain tema ya Pak ya. Boleh. Oke, sekian untuk semuanya. Terima Untuk Pak kasih. Frans juga terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.